Kembali kami sampaikan selamat Sabat, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya harap semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu hal apapun. Dan kami menyapa dari Lumajang, kami mengucap syukur masih diberikan kesehatan, teristimewa kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam rangkaian 10 hari doa sedunia. Dan saya berharap kita masih tetap tekun berdoa. Saya percaya ada di antara saudara-saudara yang mungkin rindu memberikan kesaksian atas campur tangan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Selama kurun waktu 4 hari kita boleh berdoa bersama-sama. Mungkin saja ada doa-doa yang telah dijawab. Ada doa-doa yang saudaraku telah rasakan apa yang telah kita doakan selama beberapa malam ini. Mungkin saya rindu satu saat nanti, mungkin di hari terakhir, kita boleh saksikan doa-doa yang telah dijawab. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan di hari yang keempat, dari 10 hari berdoa ini berjudul mempraktekkan kebangunan rohani. Dan sebagaimana tema kita sepanjang 10 hari ini adalah mencari kebangunan rohani, maka kita tiba pada satu pembahasan penting, bagaimana seharusnya kita menghidupkan atau mempraktekkan kebangunan rohani di dalam diri kita masing-masing. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, kita tunduk kepala sejenak, mari kita berdoa bersama-sama. Kepadamu ya Allah segala pengharapan kami tertuju. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang setia. Dan kami bersyukur sampai saat ini Tuhan Engkau peliharakan kami. Kami siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa roh-Mu ya Allah. Biarlah kasih-Mu menolong kami. Sehingga kami dapat mengerti pekabaran firman Tuhan ini dan boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan malam hari ini sekali lagi saya ingin sampaikan berjudul mempraktekkan kebangunan rohani. Kalau saudara-saudaraku perhatikan di gereja kita, senantiasa ada yang namanya kebaktian kebangunan rohani. Saya tidak tahu bagaimana di jemaat saudaraku masing-masing, tetapi di jemaat yang kami layani yaitu Lumajang dan Tunjung Rejo, ini selalu membawa pengaruh yang positif, bahkan menyenangkan. Kenapa? Karena saya rindu lewat setiap kebangunan rohani, umat-umat Tuhan selalu diubahkan, dibangunkan kerohanian mereka. Tetapi pernahkah saudaraku berpikir, dari sekian banyak khotbah pekabaran firman Tuhan yang disampaikan, apakah ada dari semua khotbah yang disampaikan itu betul-betul berdampak positif bagi semua umat Tuhan yang mendengarnya? Bisa jadi yang hadir dalam kebangunan rohani itu orang-orang Advent, umat-umat Tuhan di gereja kita. Tetapi ada juga yang dari kalangan non-Advent yang hadir. Pertanyaannya adalah, apakah mereka semua mau menerima kebenaran firman Tuhan ini dan mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mempraktikkan setiap kebenaran yang disampaikan? Belum tentu, saudara. Ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Ada yang dengan segenap hati mau mempraktikkan pekabaran firman Tuhan yang disampaikan, tapi ada yang dengan setengah hati mau menghidupkannya. Kenapa bisa begitu? Karena kita dikaruniai hak atau kemampuan atau kuasa untuk memilih. Saudara dan saya tidak bisa dipaksa untuk mengikut Tuhan 100%. Ada banyak sekali tantangan. Dan itulah sebabnya saya ingin sampaikan bahwa saudara dan saya sekarang kita sama-sama berpikir bahwa ternyata untuk diselamatkan semua itu adalah pilihan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rindu agar kita boleh merenungkan hal ini. Sebagai seorang pendeta, saya, hamba Allah,
Tentu akan sangat berbahagia jika di akhir dari acara kebangunan rohani ada jiwa-jiwa yang rindu menyerahkan diri kepada Tuhan. Entahkah itu lewat pengakuan iman, entahkah itu lewat baptisan yang kudus, atau apa saja. Yang jelas, ada sukacita besar ketika kita melihat orang-orang menerima pekabaran yang kita sampaikan. Tetapi saudaraku yang kasih, pernahkah saudaraku berpikir bahwa tidak semua yang mendengar pekabaran itu merespon panggilan itu? Dan saya percaya Tuhan mendengar seru doa kita. Nah, malam hari ini mari kita coba renungkan, dari mana sumber kesuksesan tadi? Dari mana sumber keberhasilan tadi? Karena kita, sehebat apapun khotbah yang kita berikan, tidak akan bisa merubah hati. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat merubah hati seseorang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bayangkan betapa lebih hebatnya pengalaman kita itu jika Roh Kudus dicurahkan kepada kita dengan limpah. Tepat seperti hari Pentakosta, ketika Yesus naik ke sorga dan murid-murid menunggu. Di sana mereka mendapatkan kecurahan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Dan begitu banyak terjadi pertobatan di mana-mana. Seringkali kita mengandalkan diri, bukan? Mengandalkan kekuatan kita. Apalagi titel kita. Apa yang kita dapatkan melalui dunia pendidikan secara formal, menganggap bahwa kita jago, menganggap bahwa kita lebih hebat, bahkan dari Roh Kudus sekalipun. Seorang pengkhotbah bernama Henry T. Blackaby menuliskan demikian. Dia akan mencapai lebih banyak dalam waktu 6 bulan melalui orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya daripada yang bisa kita lakukan selama 60 tahun dengan kekuatan dan kebijaksanaan kita sendiri. Coba bayangkan, Allah bisa mencapai keberhasilan bersama dengan orang-orang yang datang kepadanya dengan penuh penyerahan. 6 bulan saja. Dibandingkan dengan mereka yang dengan gelarnya sendiri, dengan kepintarannya sendiri, melakukan 60 tahun pekerjaan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya perlu terjadi kebangkitan rohani di dalam diri kita. Dan kebangunan ataupun kebangkitan rohani itu perlu untuk dipraktekkan. Berdoa untuk kebangunan rohani memang penting, tapi tidak bisa berhenti di situ. Banyak di antara kita berdoa, memohon kecurahan Roh Kudus sebagaimana yang kemarin saya sampaikan. Tetapi jarang di antara kita yang menyiapkan hatinya untuk menerima Roh Kudus itu. Demikian juga dengan saat kita berdoa, memohon kebangunan rohani, tetapi no action. Tidak ada usaha bagi kita untuk bangkit secara rohani. Sia-sia, saudaraku. Kita hanya punya keinginan saja. Kita hanya punya kerinduan saja. Tetapi tidak ada kehendak untuk melakukannya. Nol besar. Malam hari ini, mari kita coba cari apa masalahnya. Apa masalahnya? Saudara dan saya sebagai umat Tuhan percaya bahwa kita harus bangkit secara kerohanian kita. Dan saudaraku tahu bahwa memang kita sudah berada di penghujung dari akhir zaman. Kita tahu bahwa Tuhan segera akan datang. Tapi tidak ada usaha sama sekali dari kita untuk bersiap diri. Lalu apa bedanya dengan mereka yang di luar sana yang tidak mengenal kebenaran Tuhan? Pertama-tama, mari kita coba selidiki malam hari ini. Seperti apa masalah yang perlu kita ketahui? Apa pusat dari semua masalah kita? Apakah itu juga karena masalah rohani? Apakah itu juga karena saudara dan saya bermasalah dengan Tuhan? Mungkinkah kekurangan Roh Kudus terletak pada akar pengalaman Kristen kita yang suam kuku? Bisa jadi, selama kehidupan kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya sekedar formalitas saja. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kebangunan rohani? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam buku Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3, firman Allah katakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu belaka. Masih ingat pada waktu saya menyampaikan pekabaran firman Tuhan di hari yang pertama. Ada kata meminta di dalam buku Lukas pasal 11. Mintalah, mintalah, mintalah. Berulang kali Tuhan menuliskan kata minta. Artinya apa? Saudara dan saya dalam meminta kecurahan Roh Kudus tidak bisa hanya sekali. Makanya saya katakan, setiap hari kita harus meminta kuasa Roh Kudus untuk mengurapi hati kita. Dan kita harus siapkan diri untuk hal itu. Tapi ada yang salah di sini. Di mana salahnya? Dikatakan tadi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, di mana salahnya? Mari kita lihat. Dikatakan, mungkin saja kita salah berdoa karena kita meminta dengan cara yang keliru. Barangkali maksud dari perkataan Yakobus adalah Tuhan tidak dapat memberkati ketika pikiran kita tertuju kepada hal-hal yang dari daging. Paulus mengatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Menarik, saudara. Mari kita coba renungkan. Sekarang ini dunia berada dalam masa-masa yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di zaman dulu, saudara, yang namanya gadget, yang namanya HP, itu adalah barang langka, barang mahal. Dan bukan hanya itu, kemampuannya terbatas. Nah, sekarang handphone itu sudah menjadi smartphone. Bukan cuma untuk telepon, bukan cuma untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk selfie. Bisa juga untuk memoto, mengambil gambar, merekam, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih, saudara dan saya, kita sebagai umat Tuhan sekarang ini ada banyak terjebak dalam dilema teknologi. Pada saat saudara dan saya berada dalam kecanggihan teknologi yang luar biasa sekarang ini, ada banyak godaan yang terjadi. Dikatakan tadi, pada saat kita berdoa memohon kecurahan Roh Kudus, pernahkah saudaraku berpikir bahwa sebenarnya itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan? Pada saat kita beribadah, pada saat kita membaca Alkitab, pada saat kita memberikan yang terbaik, itu sebenarnya adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan hanya Tuhan dengan kita yang tahu. Tetapi oleh karena kecanggihan teknologi dan hasrat untuk dikenal, hasrat untuk supaya diketahui orang lain, maka segala sesuatu yang berbau rohani pun harus diupload, harus diunggah ke media sosial. Sehingga apa yang terjadi? Kita mengharapkan respon dari mereka yang ada di luar sana. Inilah yang membuat sehingga kita rindu untuk dipuji. Kerinduan untuk dipuji, kerinduan untuk disanjung. Mengalahkan kerinduan kita untuk mencari kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Makanya dikatakan tadi, kamu salah berdoa. Kenapa? Caramu salah. Pada waktu kamu memohon kecurahan Roh Kudus, di saat itu kamu hanya rindu untuk nampil. Di saat itu kamu hanya rindu untuk upload. Di saat itu kamu rindu haus untuk dipuji orang lain. Inilah yang disebut dengan keinginan daging. Makanya dikatakan tadi, ini adalah salah satu contoh, saudara. Dikatakan tadi, keinginan roh membawa kepada kehidupan, tetapi keinginan daging membawa kepada kematian. Nah, saudara yang kasih, di dalam buku 1 Korintus pasal 2, ayat 14 sampai 16 dan pasal 3 ayat 1 sampai 4, di sana disinggung ada 3 jenis manusia. Yang pertama manusia alamiah, yang kedua manusia rohani, dan yang ketiga manusia duniawi atau manusia kedagingan. Nah, berada di mana kita ini? Apakah saudara dan saya sebagai umat Tuhan yakin, hakul yakin bahwa kita ini adalah manusia rohani? Oh, tunggu dulu, cek dulu. Mari kita coba lihat. Dan jangan coba-coba menghakimi orang lain. Mari kita menghakimi diri kita sendiri. Yang pertama, kita lihat manusia alamiah. Manusia alamiah, jenis manusia alamiah ini adalah mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Allah. Artinya apa? Mereka yang ada di luar sana yang merasa bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Mereka bisa jadi ateis, atau mereka bisa jadi
memiliki agama tetapi tidak memerlukan Tuhan. Teknologi yang utama. Dan mereka katakan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan teknologi. Ini jenis manusia alamiah. Betul-betul manusia badani yang tidak memerlukan kuasa ilahi dari atas. Yang kedua adalah manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang memiliki hubungan sepenuhnya dan tulus dengan Tuhan. Mereka yang sedikit-sedikit mereka selalu kaitkan dengan Tuhan. Dan kehidupan mereka dipimpin selalu oleh kuasa Tuhan. Roh Kudus menjadi sandaran mereka. Dan orang-orang yang demikianlah yang senantiasa menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam kehidupan mereka. Lalu manusia yang ketiga, manusia yang terakhir ini, jenis manusia duniawi. Manusia duniawi yang seperti apa? Rupanya Paulus katakan, jenis manusia duniawi ini adalah manusia separuh, saudara. Apa itu manusia separuh? Manusia yang setengah-setengah, pura-pura mencari Tuhan, dan separuhnya lagi dia masih berada di dunia. Cari aman, saudara. Artinya dia masih satu kaki di sorga, satu kaki di sebelahnya. Nah inilah yang harus kita renungkan. Makanya dikatakan tadi, jika saudara dan saya sebagai umat Tuhan, betul-betul kita secara rohani memahami bahwa saudara dan saya dipanggil untuk berbeda dengan dunia, maka seharusnya kita berada di posisi yang kedua tadi, yaitu manusia rohani. Makanya tidak heran di gereja kita masih ada yang namanya iri hati, masih ada yang namanya perselisihan, masih ada yang namanya pertengkaran, masih ada yang namanya kesombongan dan lain sebagainya. Tidak heran. Kenapa? Karena banyak umat Tuhan sekarang ini yang bukan hanya menjadi manusia yang mengenal Tuhan, tetapi juga menghidupkan kehidupan dunia. Kehidupan duniawi, kehidupan yang jauh dari kebenaran Tuhan pun masih dihidupkan. Artinya dia adalah manusia setengah-setengah. Berada di mana posisi saudara dan saya? Hanya kita yang bisa menjawabnya, bukan? Karena kita tidak bisa menghakimi orang lain. Saudara dan saya perlu untuk mawas diri, melihat jauh ke dalam diri dengan jujur. Saya ini manusia rohani atau duniawi. Kalau saya betul manusia rohani, artinya saya sudah bertumbuh. Dan saat itu saya sudah memiliki pikiran yang dewasa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar. Belajar sungguh-sungguh bahwa saat saudara dan saya rindu ada kebangkitan rohani, kita harus hidupkan itu. Kita harus praktekkan. Jangan cuma omdo. Jangan cuma menjadi orang-orang yang tahu berkata-kata tapi tidak berbuat. Doa kita malam hari ini, Roh Kudus mengarahkan pikiran kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayatnya yang kelima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini, Sabat Tuhan yang kudus, siang hari ini, kita akan kembali berdoa. Dan satu hal yang penting yang harus kita lakukan adalah mari kita introspeksi diri. Mari kita melihat agar Sabat Tuhan yang kudus pagi hari ini benar-benar dapat menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih oleh karena kasih Tuhan tetap beserta kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan dengan berdoa. Dan pada Sabat Tuhan yang kudus pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan beberapa doa yang telah disampaikan. Saya akan mengulang sedikit demi sedikit doa yang disampaikan. Dan setelah itu kita akan lanjut dengan doa yang disampaikan untuk didoakan di seluruh dunia. Baik, mari kita satu di dalam doa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap pimpin kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur Bapa, oleh karena berkat Tuhanlah kami diberikan kesempatan untuk berdoa. Pagi yang indah Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini,
kami datang kembali kepadamu, memohon jamahan kasih sayang Tuhan. Engkau Allah yang memiliki segala-galanya. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami puji nama Tuhan. Ampuni kami terlebih dahulu dari begitu banyak salah dan dosa kami, dan layakkan kami untuk menyampaikan doa dan permohonan kami. Pagi ini Bapa, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Susi di Denpasar. Kasih Tuhan menjamah dan memberkati keluarga ini, agar segala permasalahan yang dihadapi boleh segera selesai, dan dengan pertolongan Tuhan, maka mereka boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Jimmy Rasi, dengan pergumulan mereka di dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati keluarga ini boleh tetap setia di dalam Tuhan, menjadi panutan, memiliki kerohanian yang baik, dan teristimewa menjadi berkat bagi siapapun yang ada bersama-sama dengan mereka. Diberikan hikmat mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Demikian juga berdoa untuk saudari Vivin yang mengalami pergumulan di dalam tempat kerjanya. Kasih Tuhan menolong, memberkati, agar pimpinan yang baru diberikan kesabaran, kebaikan hati, sehingga pimpinan dapat mengerti bawahannya dengan lebih baik. Kami percaya Tuhan akan buat yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa untuk keluarga Yefta Yanuar di Malang. Kasih Tuhan menjamah dan memberkati mereka dalam pergumulan mereka untuk mendapatkan rumah yang baru. Segala masalah Tuhan tolong lapangkan, Tuhan tolong selesaikan, sehingga apa yang menjadi hak mereka boleh mereka dapatkan. Demikian juga keluarga Anis mendidik anak-anak. Tuhan beri hikmat, beri akal budi, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kami berdoa untuk keluarga Limadi dalam proses kehamilan istri yang sudah mendekat kelahiran. Tuhan tolong berkati agar ibu dan bayi sehat, dan saat proses melahirkan pun semua sehat selamat karena berkat Tuhan. Demikian juga orang tua yang sakit di Palu, Tuhan menjamah agar boleh segera sembuh kembali. Demikian juga kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan mereka, bagi masa depan mereka nanti. Tuhan berikan yang terbaik kemana mereka akan pergi. Bapa di sorga, tak lupa kami berdoa untuk keluarga Abram, secara khusus berdoa untuk anak-anak, anak mantu dan cucu mereka, keluarga Rendra, Alvin, bahkan Erik. Kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan, teristimewa kesetiaan di dalam Tuhan, agar keluarga-keluarga umat Tuhan ini boleh tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Kami yakin dan percaya keluarga ini akan senantiasa diberkati di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk rumah sehat di Lumajang yang saat ini dikelola, biarlah Tuhan memberkati agar semua berjalan dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk mengenal kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, demikian juga Tuhan kami berdoa untuk pergumulan gereja Tuhan sedunia. Kami mencari bimbingan-Mu Bapa untuk banyak pusat pengaruh, program kesehatan dan keluarga, serta klub Pathfinder di seluruh dunia. Gunakanlah Tuhan klub-klub ini, pusat-pusat pengaruh ini untuk menjangkau lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu, membantu kami untuk bisa mengasihi dan memelihara anggota jemaat kami yang baru. Tuhan pimpin, sebab begitu banyak baptisan-baptisan baru di seluruh dunia. Tuhan memberkati agar kami dapat memelihara dan mengasihi mereka dengan penuh cinta. Pun Tuhan kami berdoa untuk bagaimana kami dapat mengirimkan lebih banyak literatur yang berisi kebenaran berupa cetak dan elektronik ke dalam komunitas kami. Kami pun berdoa Bapa agar orang-orang dapat membacanya, dan agar Roh Kudus dapat meyakinkan mereka tentang kebenaran Alkitab. Berkatilah Tuhan para penginjil literatur, agar mereka juga dapat mewartakan kebenaran ini kepada banyak orang. Tak lupa Bapa kami berdoa, memohon perlindungan-Mu bagi para misionaris yang bekerja di tempat-tempat yang berbahaya. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu akan menolong mereka, sehingga mereka dapat laksanakan tugas mereka dengan baik. Oh Tuhan, jadilah hanya kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik. Sahabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah anak-anak-Mu, pimpinlah jemaat-Mu, agar kami semua beroleh kebenaran Roh Kudus untuk dapat menuntun langkah hidup kami.
Terima kasih Bapa. Biarlah di atas semuanya itu kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Engkau telah menjawab seru doa kami. Biarlah doa kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu, terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian telah berakhir rangkaian doa kita untuk Sabat Tuhan yang kudus pagi ini. Dan saya berharap Tuhan akan menyertai kita. Sampai jumpa besok malam, kita lanjutkan untuk rangkaian doa di hari yang kelima. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.